Kami bahas topik mancanegara, saudara. Jet tempur Amerika Serikat menembak jatuh sebuah drone Iran di Laut Arab pada hari Selasa waktu setempat. Drone ditembak saat mendekati kapal induk Amerika USS Abraham Lincoln yang sedang melintasi Laut Arab sekitar 500 mil dari pantai selatan Iran ketika sebuah drone Iran Shahid 139 bermanuver ke arah kapal. Militer Amerika Serikat menyebut telah menembak jatuh drone Iran yang secara agresif mendekati kapal induk Abraham Lincoln di Laut Arab. Militer AS mengklaim pesawat tak berawak Iran Shahid 139 terbang menuju kapal induk Abraham Lincoln tanpa tujuan jelas sehingga ditembak jatuh oleh jet tempur F-35 milik Amerika. Angkatan Laut Amerika kembali merilis rekaman dari kapal induk yang diambil di Laut Arab. Jet tempur lepas landas dari atas kapal di tengah ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Jet tempur terbang dari landasan pacu kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln. Rekaman yang diambil pada akhir Januari lalu ini menunjukkan kapal induk Angkatan Laut AS itu berada di atas Laut Arab. Rekaman juga menunjukkan gambar pengisian logistik di kapal induk. Aktivitas ini bertepatan usai jet tempur AS menembak jatuh drone Iran yang mendekati kapal dengan maksud yang tidak jelas hingga membuat tensi semakin tinggi antara Washington dan Tehran. Sebelumnya, Kepala Angkatan Darat Amir Hatami memperingatkan Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu untuk tidak melakukan serangan. Hatami mengatakan pasukan negaranya dalam keadaan siaga tinggi menyusul pengerahan militer besar-besaran Amerika di perairan kawasan Timur Tengah dekat Iran. Hatami juga menegaskan Iran memantau perkembangan di kawasan itu dengan cermat dan secara signifikan meningkatkan kemampuan rudal untuk menyerang dan bertahan. Lalu sejauh mana dampak meningkatnya ketegangan Amerika Serikat dan Iran ini? Sudah bersama saya di studio Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jaki, pakar kajian strategis Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara. Pak Agung, selamat sore Pak. Oh, selamat sore Mas. Terima kasih sudah datang bersama kami. Kalau melihat kondisinya seperti ini, walaupun kemudian perundingan antara dua belah pihak ini masih di tahap awal, melihat tensinya makin tinggi seperti ini, apakah akan makin sulit mencapai perundingan untuk kedua belah pihak Pak? Jadi yang kita lihat ini sebetulnya bukan sekedar adanya konflik antara Iran dan Amerika yang memanas, namun bagian daripada pertunjukan yang memang digunakan oleh kedua belah pihak untuk mencapai keseimbangan dalam negosiasi. Jadi ini adalah suatu bukti sedang ada perimbangan kekuatan yang sedang perubahan di Timur Tengah. Jadi Amerika dan Iran sebetulnya konflik sudah lama, sudah 40 tahun. Konflik ini terjadi dengan serangan berupa serangan tekanan ekonomi, sanksi ekonomi. Ada juga serangan militer. Tapi yang jelas diplomasi dan secara informasional serangan berupa propaganda atau berita-berita yang saling menihilkan satu sama lain itu berlangsung dengan ini. Tapi sesungguhnya inilah bagian daripada repositioning mereka. Memang drone yang ditembak ini kelihatan seolah-olah drone-nya jatuh. Tapi masalahnya adalah Iran tetap menunjukkan dia tidak takut. Meskipun ada pesawat kapal induk di sana, mereka mengirim drone dan drone ini bisa mendekat dan mungkin jaraknya masih belum cukup mengancam. Tetapi bagi Amerika, ini jangan sampai dibiarkan. Walaupun secara logistik perbandingannya jauh beda. Jangan sampai dibiarkan ada gambar kapal induk Amerika diambil oleh drone. Karena drone Shahid ini sebetulnya kan ada drone yang digunakan untuk serangan bunuh diri atau kamikaze jarak jauh. Harganya hanya sekitar mungkin tidak sampai daripada $20.000. Padahal pesawat yang dikirimkan adalah pesawat F-35 dengan menggunakan rudal AMRAAM yang harganya mungkin 10 kali lipat daripada drone itu. Nah, tapi bukan itu soalnya. Amerika ini menunjukkan bahwa dia tetap mengontrol posisinya, dia tetap berkuasa, tidak ada yang bisa terbang di sekitarnya. Sementara Iran tetap menunjukkan saya tetap tampil, saya tetap terbang. Konflik yang terjadi tidak memanaskan apa-apa. Itu bagian daripada pertunjukan yang harus diberikan Amerika, menunjukkan kepada sekutunya saya bertindak tegas, saya jatuhkan drone-nya. Iran, saya juga bertindak tegas, saya kirim drone ke sana. Soal drone-nya jatuh atau apa atau ditembak itu cerita lain. Karena memang Amerika sangat jauh kekuatannya lebih daripada Iran, tetapi Iran juga saya tidak takut. Dan itu masing-masing mempunyai pendukungnya masing-masing yang tentu akan mendapatkan semangat daripada apa yang tampil. Kekhawatirannya ini konflik bakal makin rumit menurut beberapa orang begitu secara kasat mata. Sehingga menurut Anda apa yang bisa dilakukan dunia melihat fenomena yang semacam ini masih terjadi sampai sekarang? Ini adalah persoalan adalah berpindahnya keseimbangan global. Tadinya Amerika polisi dunia. Sejak jatuhnya Perang Dingin, sejak jatuhnya Uni Soviet, akhirnya Amerika menjadi unipolar, kekuatan tunggal di dunia, polisi dunia. Namun sejak tahun 2017,
dideklar bahwa China menjadi yang kedua tampil dan Rusia kedua. Nah sekarang dunia dibagi atas dua sisi juga, meskipun Rusia dan China sama-sama di BRICS dan Amerika di G7, namun di sisi lain ini ada juga bahwa Amerika ingin memastikan bahwa jangan sampai kekuatan itu berkembang, karena kalau Iran dibiarkan berkembang akan jadi masalah di kemudian hari. Dia tidak bisa lepas dari masalah di Timur Tengah karena Amerika ingin segera juga loncat perhatian di Laut Cina Selatan. Jadi sebetulnya Amerika sekarang sedang ingin menyelesaikan dengan cepat, membuat perjanjian cepat, bisa menekan Iran, menahan Iran. Namun masalahnya tetap ada. Domestiknya secara domestik apakah orang-orang yang seperti di Israel yang garis keras atau di Amerika garis keras dan di Iran garis keras setuju dengan ini, mereka menjadi perdamaian ataupun dibatasi konfliknya, gencatan senjata terbatas, apakah mereka mau? Nah itulah tantangan yang harus dicapai dalam perundingan kali ini. Nah, apakah posisi kita Indonesia bisa bertindak untuk menyikapi ini semua? Karena dikhawatirkan akan ngefek juga ke kita, Pak. Oh iya, kalau sampai terjadi konflik dan sampai Selat Hormuz ditutup, itu akan masalah besar pada ekonomi dunia, sangat tergantung pada aliran minyak. 25% daripada aliran minyak dunia dari Selat Hormuz. Jadi sebagai kita, sebagai negara, ya kita harus tetap tidak berpihak, namun tetap harus menunjukkan bagaimana posisi kita dan mengharapkan kepada kedua belah pihak untuk tetap menahan diri, jangan sampai terjadi konflik yang berlanjut, dan kalau bisa diselesaikan secara diplomasi, dan sengketa apapun itu dibatasi hanya pada masalah bagaimana negosiasi. Dan kita tahu juga Rusia terakhir ini dapat informasi beberapa jam yang lalu menawarkan kepada bahwa semua nuklir Iran, uranium Iran itu akan dikelola oleh Rosatomnya Rusia. Oh, iya. Jadi memberi jalan keluar. Dan habis itu segera Steve Witkoff dari Amerika datang ke Israel dan bicara dengan orang Israel bahwa mungkin kamu jangan harus terima nih dengan si damai ini, kita beri Iran konsesi. Tetapi kita tahu juga Netanyahu bilang, oh Iran tidak bisa, itu Israel tidak bisa, Iran itu pembohong. Jadi masih ada tit and tat dalam ini. Tapi saya kira kedua pihak betul-betul tidak mau melanjutkan ke perang yang besar. Ini hanya bagaimana positioning agar mereka tetap diterima kawasan, Amerika sebagai pengendali kawasan, dan Iran sebagai regional power dan domestiknya agar bisa terselesaikan, dan kalau bisa sanksinya dikurangi, sanksi ekonomi, sehingga Iran bisa maju ke depan. Baik, Pak Agung, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami kali ini, dan saudara tetap bersama kami untuk informasi lainnya di Kompas Petang.